Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmadi Usman, SE, MAPP, I, dan E selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, dan tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Sardiman dengan NIM 45222020 dari kelas 2A D4. Pada kesempatan ini akan membawakan materi dengan judul Bank Syariah. Selanjutnya adalah kutipan motivasi, yaitu jangan takut gagal karena kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah penting menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan menghadapi kegagalan, kita belajar dan tumbuh sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan langkah-langkah kita menuju impian dan tujuan kita. Selanjutnya adalah pokok pembahasan. Pada pokok pembahasan ada 7 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian bank syariah. Yang kedua, perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang ketiga, ciri-ciri bank syariah. Yang keempat, fungsi bank syariah. Yang kelima, peranan bank syariah. Yang keenam, nilai-nilai bank syariah. Yang ketujuh, prinsip-prinsip bank syariah. Yang kedelapan, kegiatan usaha yang dihindari dalam prinsip syariah. Yang kesembilan, produk bank syariah. Dan yang terakhir, produk bank syariah dan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua adalah perkembangan bank syariah di Indonesia. Gagasan mengenai bank syariah itu muncul pada tahun 1988 saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau biasa disebut PEKTO yang berisi liberalisasi perbankan. Para ulama waktu itu berusaha mendirikan bank bebas riba, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional atau MUNAS, Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 25 Agustus 1990. Maka pada hari itu dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Yang ketiga adalah ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, akad dan aspek legalitas. Dalam sistem perbankan syariah, setiap tindakan dilakukan dalam hubungan bisnis harus didahului dengan perjanjian yang sering disebut dengan kata akad. Yang dimaksud dengan akad ini adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu. Yang kedua adalah objek yang dibiayai. Maksudnya, dalam sistem perbankan syariah, dalam melaksanakan kegiatannya harus menjalankan prinsip halal. Salah satu karakter pembeda dengan sistem perbankan konvensional. Karena itu, operasional pembiayaan dan penghimpunan dana pada perbankan syariah diharuskan dengan objek yang halal. Yang ketiga adalah hubungan kemitraan. Maksud dari kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh keuntungan. Kemitraan terjadi atas persetujuan yang mungkin secara lisan, berbentuk perilaku, tertulis, atau di atas segel. Fungsi bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Menghimpun dana masyarakat. Yang kelebihan dana, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiyah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah. Fungsi yang kedua yaitu penyalur dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Fungsi yang ketiga, memberikan pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang terakhir. Selanjutnya adalah peranan bank syariah. Yang pertama, menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Serikat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini. Yang kedua adalah memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika mekanisme operasi yang transparan ada mekanisme operasi yang transparan. Peranan yang ketiga itu memberikan return yang baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return atau keuntungan yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Yang keempat adalah mendorong pemerataan pendapatan. Selanjutnya adalah nilai-nilai bank syariah. Yang pertama, sidik. Sidik merupakan nilai yang mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga setiap tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Yang ketiga, fatanah. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank harus dilakukan secara profesional, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal, kompetitif,
dan risiko yang dapat dikendalikan, termasuk pelayanan yang penuh kecermatan, kesantunan, dan rasa tanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah tablik. Tablik adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan Maha Benar. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka, transparan, dan komunikatif dengan cara-cara yang baik dan santun. Nilai ini meniscayakan upaya berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan produk bank syariah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah suatu perjanjian kerjasama di antara satu pihak yang menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya yang memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi. Prinsip yang kedua adalah prinsip musyawarah. Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip wadiyah. Wadiyah adalah titipan, yakni akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang keempat, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ketika besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Sedangkan untuk yang prinsip terakhir yaitu prinsip kebajikan. Prinsip ini adalah penerimaan atau penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran al-qardul hasan, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok utang. Selanjutnya, kegiatan usaha yang dihindari dalam prinsip syariah. Yang pertama, riba. Riba atau penambahan pendapatan secara batil. Yang kedua, maisir. Maisir, transaksi yang bersifat untung-untungan. Yang ketiga, gharar. Gharar, transaksi yang objeknya tidak jelas. Yang keempat, haram. Haram, transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan yang kelima, zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Selanjutnya adalah produk bank syariah. Yang pertama ada tabungan, yang kedua deposito, yang ketiga gadai, yang keempat pembiayaan atau pinjaman, dan yang terakhir adalah giro. Selanjutnya perbedaan syariah dan bank konvensional. Dilihat dari prinsip dasar, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah Islam, sedangkan bank konvensional tidak harus memenuhi prinsip syariah Islam. Yang kedua adalah berdasarkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan jual beli. Yang kedua adalah pendapatan bagi hasil. Yang ketiga adalah pendapatan sewa. Sedangkan bank konvensional pendapatan bunga bank. Yang ketiga, berdasarkan jenis usaha penyaluran dana.
Bank syariah hanya untuk jenis usaha yang halal dan bermanfaat saja, sedangkan bank konvensional jenis usaha dapat halal dan haram, dapat bermanfaat dan tidak bermanfaat atau mudarat. Yang ketiga, berdasarkan dasar hukum. Bank syariah, hukum syariah, dan hukum positif, sedangkan bank konvensional hukum positif. Dan yang terakhir, berdasarkan pembagian pendapatan. Bank syariah menggunakan konsep kemitraan, bagi hasil sangat terpengaruh pada bagi pendapatan bank, tidak mengacu pada sertifikat Bank Indonesia. Semakin besar pendapatan bank, semakin besar bagi hasil yang diterima nasabah. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan bank konvensional tidak menggunakan konsep kemitraan bagi hasil, hanya mengacu pada ketentuan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Terakhir adalah kesimpulan. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak diantaranya terwujudnya perhimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.